Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syu'uban wa qaba'ila lita'arafu. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul qudusus salam wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sahibis syafa'ati wal maqam. Allahumma fasholli wa sallim ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'al huda ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Shadaqallahul azim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Hadirin jamaah rahimakumullah, mari kita sama-sama memanjatkan puji beserta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana alhamdulillah atas karunia-Nya, atas keberkatannya, atas ridho dan pertolongannya, alhamdulillah pada hari ini kita bisa beraktivitas sebiasa mungkin, terutama dalam kegiatan menjalankan ibadah saum Ramadan di tahun 1442 Hijriah, yang mana pada hari ini kita alhamdulillah juga diberi kesempatan bisa menyaksikan, bisa melaksanakan saum Ramadan ini dengan keadaan sehat jasmani maupun terutama sehat ruhani. Untuk itu mari kita haturkan puji dan syukur ini kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholawat beserta salam mari kita curah dan limpahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas perjuangan beliau, perjuangan waktu di Mekah, perjuangan waktu di Madinah selama kurang lebih 23 tahun. Pada hari ini kita merasakan betapa sulitnya perjuangan beliau dengan berbagai rintangan dan cobaan. Tapi alhamdulillah atas keyakinan yang kuat, atas keimanan yang teguh, beliau bisa memperjuangkan agama ini, bahkan secara universal beliau bisa mendamaikan. Beliau memberikan kesejukan setiap, khususnya bagi muslim umumnya, seluruh manusia yang ada di muka bumi ini. Para hadirin semuanya, pada kali ini kita mungkin sejenak sedikit membahas tentang urusan puasa. Puasa di bulan Ramadan ini mungkin ada yang berkata sedikit berbeda, ada yang berkata berbeda, tapi ada juga yang biasa saja. Nah, tentunya memiliki alasan masing-masing. Secara yang sudah kita ketahui bahwa tahun ini kita masih diberikan cobaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu dalam keadaan
masih dicoba dengan virus atau COVID-19. Nah, maka dengan itu ada yang mengatakan ini agak berbeda. Mari kita sikapi semua itu dan mari kita pikirkan semua itu dengan pikiran yang jernih, dengan pikiran yang positif. Mudah-mudahan adanya musibah ini bisa meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di bulan Ramadan ini datangnya musibah lebih meyakinkan untuk meningkatkan kualitas saum kita, untuk meningkatkan kualitas Ramadan di tahun ini. Untuk itu marilah kita bersama-sama berjuang dalam menjalankan agama ini sebaik mungkin sesuai dengan kemampuan kita bersama. Jamaah semuanya, pada kali ini saya akan membahas urusan tentang yang bertema Islam rahmatan lil alamin. Sedikit kita bahas tentang bahasa Islam. Kita sudah tahu bahwa yang namanya Islam itu adalah salah satu agama yang ada di muka bumi ini. Bahkan di negara kita mungkin ada kurang lebih 6 agama yang telah disahkan, yang telah diakui oleh negara kita, negara Republik Indonesia. Dari ke-6 agama itu, dari semua penduduknya mungkin masing-masing memeluk agamanya masing-masing, kemudian berkeyakinan masing-masing. Pada kesempatan ini kita selaku muslim juga memiliki keyakinan yang kuat, yang memang benar. Tapi pada intinya kita sudah tahu berdasarkan firman Allah, inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang berada dalam koridor ridho Allah Subhanahu wa taala hanyalah agama Islam. Untuk itu alhamdulillah sampai hari ini, sampai menit ini, bahkan sampai detik ini kita bersama-sama masih menjalankan, terutama masih memeluk agama Islam, masih mengamalkan ajaran agama Islam, dan juga mudah-mudahan ini adalah kunci untuk meraih ridho Allah Subhanahu wa taala. Islam rahmatan lil alamin merupakan satu bahasa yang memang sudah tidak asing lagi. Islam adalah agama, rahmah adalah kasih sayang, lil alamin, untuk seluruh alam. Pada ayat tadi yang sudah saya sampaikan, surat Al-Anbiya ayat 107, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Di situ memiliki arti, dan tidaklah aku utus, dan tidaklah kami utus kepadamu wahai Nabi Muhammad illa rahmatan lil alamin, kecuali penebar kasih sayang untuk seluruh alam. Artinya di sini kita tadi berada dalam agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti kalau Rasul berjuang tidak hanya untuk Islam saja, tapi untuk seluruh alam ini, maka kita pun sama, harus memiliki prinsip agama ini untuk kasih sayang seluruh alam. Hadirin jamaah rahimakumullah, sebagaimana hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, al-Islamu ya'li wala yu'la. Islam itu agama yang paling tinggi, dan tidak ada yang paling tinggi selain agama Islam. Maka di sini artinya kita berada dalam agama Islam, berarti kita itu sudah berada di atas. Kenapa harus di atas? Karena untuk menaungi seluruh alam ini, karena untuk menyejukkan seluruh alam ini, karena untuk memberi kasih sayang alam ini, maka kita harus ada di atas. Untuk itu
kita harus bersikap horizontal dan harus bersikap vertikal. Seperti itu. Islam rahmatan lil alamin dilakukan oleh kita secara individu. Mari kita lakukan secara individu di rumah masing-masing. Artinya kita di dalam keluarga tidak hanya mengedepankan pribadi masing-masing, tapi melainkan kita harus bersama-sama membangun. Itu mungkin secara keluarga. Kalau kita di masyarakat mungkin sudah berbeda masalah, tapi tentunya dengan dasar agama kita, dengan keyakinan kita, kita pun sama harus berperilaku seperti dalam satu rumah. Apapun perbedaan di sana, di lingkungan masyarakat, kita punya keyakinan bahwa Islam rahmatan lil alamin berarti kita harus menaungi, memberikan kasih sayang, memberikan kedamaian siapapun masyarakat di sekitar kita. Nah, sedikit kita memberikan contoh, apalagi kita di negara kita yang kemarin sebelum Ramadan ada yang namanya penangkapan teroris, pengeboman, dan yang lainnya. Sebenarnya itu sangat disesalkan sekali. Nah, bagaimana pandangan Islam rahmatan lil alamin? Sedangkan urusan teroris, urusan pengeboman itu kita sudah tahu merugikan orang lain. Entah siapa kita yang dirugikannya. Mungkin ada orang tua, ada anak-anak, ada aparat, ada masyarakat, ada petugas, ada yang lainnya. Artinya di sini seorang yang berjiwa teroris katanya mungkin jihadnya lebih tinggi. Tapi tentunya harus memahami yang namanya jihad itu seperti apa. Kalau urusan jihad di waktu Rasulullah SAW itu dulu jihad memang dengan pedang. Jihad dilakukan dalam peperangan. Tapi Rasulullah sudah memberikan sebuah warning. Di zaman kami itu jihad itu dengan menggunakan tangan, pedang. Kemudian di tempat yang terbuka. Tapi setelah kami, maka jihad yang paling tinggi adalah jihadun nafsi. Mungkin kita tahu, atau mungkin kalian selaku siswa dan siswi tahu, di kelas 10 itu ada mujahadah nafs. Ya, mungkin masih ingat ada mujahadah nafs, pengendalian diri. Artinya kita memahami tugas kita selaku khalifah, tugas kita selaku manusia, mengatur, mengurus bumi ini, memberikan kedamaian, apalagi berada dalam titik agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka materi, maka prinsip mujahadah nafs atau jihadun nafsi, pengendalian diri itu harus kita tegakkan. Hadirin rahimakumullah, maka di sini Islam rahmatan lil alamin itu perlu kita pahami, jangan sampai yang namanya agama dijadikan kedok untuk membenarkan cara-cara yang memang di dalamnya tidak benar. Seperti kejadian kemarin. Nah, bagi kita selaku generasi penerus bangsa, mari kita bersama-sama menjalankan agama ini secara baik-baik, menjalankan agama ini secara benar. Kemudian bagaimana cara memahami suatu konsep keterangan, maka kita harus bertanya pada ahlinya. Ada satu ayat, kalau kita tidak mengerti, kalau kita tidak paham apa tujuannya, maka kita tanyakan kepada ahlinya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lam. Intinya dari pertemuan ini, Islam rahmatan lil alamin adalah kita dalam koridor agama yang harus memberikan
efek kasih sayang, efek yang baik kepada siapapun, antar manusia atau ke alam semesta atau ke pepohonan, bahkan mungkin kepada agama yang lain. Bahkan sedikit mendengar dari sebuah keterangan bahwa Rasulullah pernah memberikan rasa aman, memberikan pengamanan kepada saudara yang bukan seagama. Artinya di situ Rasulullah memberikan contoh bahwa disitulah hebatnya Islam. Islamu rahmatan lil alamin. Untuk itu hadirin semuanya, mari kita bersama-sama manfaatkan waktu ini, apalagi kita sedang Ramadan. Mari kita taqarrub kepada Allah melalui saum kita, melalui tadarus kita, melalui silaturahmi kita, dan melalui amaliyah-amaliyah yang lain di bulan Ramadan. Mudah-mudahan puasa kita, sedekah kita, tarawih kita, tadarus kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi amal yang terbaik, amal yang ikhlas, didasari dengan keyakinan, keimanan yang kuat. Untuk itu, sekali lagi alhamdulillahirabbil alamin, mari kita sama-sama berjuang untuk menjalankan agama ini, sehingga agama yang kita peluk, agama yang kita anut menjadikan sebuah kasih sayang di antara keluarga, kasih sayang di antara masyarakat, terutama secara umum di muka bumi ini. Sekian dari saya, terima kasih untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.